ibu-ibu sudah hadir siang ini dalam acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 program Keluarga Harapan. Siang ini saya akan menjelaskan modul 3 sesi 3 dalam pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada sesi 3 ini kita akan membahas bagaimana kita mendukung perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Jadi sudah pengalaman semua ya, sudah punya anak semua toh? Sudah mengalami fase ini ya. Dalam mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ibu hamil harus asupan yang masuk ke tubuh harus benar-benar yang bergizi. Harus mengandung apa ibu-ibu yang kita makan sehari-hari? Vitamin ya. Mengandung apa lagi? Mineral. Karbohidrat ya. Apalagi makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus ada sayur, buah. Jadi itu ya Bu ya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung karbohidrat, protein, lupa tadi ya, protein, sayur mayur dan buah-buahan. Terus yang pertama Ibu, air mineral. Ibu hamil harus banyak mengkonsumsi air minum yang lebih banyak ya. Air putih biasa Bu ya, terutama. Karbohidrat bisa nasi, mie, roti atau kentang. Biasanya kan ibu hamil mual tidak selera makan, bisa diganti mie atau roti atau kentang. Terus protein ada 2, ikan daging itu protein hewani. Ada protein nabati, apa contohnya? Tempe, tahu, yaitu protein nabati. Terus sayur mayur, bayam, ontong, kangkung, semua sayur hijau-hijauan. Yang terakhir buah-buahan, semua buah. Terus ini Bu ya, ibu hamil itu pasti mengalami perubahan fisik dan hormon. Hormonnya berubah otomatis karena dia sedang mengandung. Perubahan fisik dan hormon itu apa aja Bu? Yang pertama, perubahan di payudara untuk persiapan nanti setelah anaknya lahir kan persiapan untuk ASI. Yang kedua, ibu hamil sering mengalami mual dan muntah karena efek perubahan hormon itu tadi. Terus sering buang air kecil, mengalami ganteng nggih. Ketika hamil sering pipis nggih, bolak-balik ke kamar mandi. Mantap, Kesel nggih bolak-balik pipis. Terus menstruasi terlewat. Otomatis kan ketika kita hamil kan berhenti ya, kita tidak mens. Terus tidak nafsu makan. Nah, yang ini terakhir ini, mudah merasa lelah. Fisiknya beda nggih. Aktivitas sedikit sudah merasa capek. Terus ibu hamil kan rutin periksa ke ibu bidan. Ketika periksa pasti jenengan angsa tablet penambah darah. Harus rutin diminum setiap hari 1 butir. Kagem napa Bu niku fungsine? Tablet penambah darah. Biar apa? Darah biar apa? Biar fungsinya kira-kira darah stabil. Biar tidak kekurangan darah nggih. Kalau ibu hamil nanti kekurangan darah, resiko bayi yang dilahirkan berat badannya kurang. Kalau berat badannya kurang, nanti anak itu terlahir stunting. Jadi tablet penambah darah atau TPD harus rutin diminum sehari 1 kali. Itu tadi langkah yang pertama. Kita masuk langkah kedua, mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri
dan istirahat yang cukup. Ya, harus menjaga kebersihan diri. Apa ibu-ibu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri? Mandi, gosok gigi ya, sehari 2 kali. Terus CTPS itu apa? Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cuci tangan nggak cuma cuci tangan usuk gitu, enggak Bu ya. Cuci tangan itu ada langkah-langkahnya, pakai sabun ya, yang bagian jari-jari, isi jari, ujung ini harus itu ya, ada kan 6 langkah cuci tangan itu. Tuh. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan area payudara dan sekitar kemaluan, agar bakteri-bakteri kan biasanya rawan di daerah lembab sini, area kemaluan itu harus rutin sambil kita mandi itu kita bersihkan. Rutin itu juga kita bersihkan ketika mandi. Yang keempat, istirahat yang cukup tadi Bu ya. Waktu tidur, ada jam tidur siang, tidur malam. Tidur siang meskipun sebentar-sebentar harus tetap istirahat ya, minimal 1-2 jam. Untuk malam harinya 6-7 jam. Itu tadi langkah yang kedua. Yang terakhir, langkah ketiga, mendukung kesehatan mental ibu hamil. Kesehatan mental tadi Bu ya, karena ibu hamil itu mengalami perubahan fisik dan hormon, biasanya mentalnya ibu hamil itu terganggu, mudah emosi, mudah marah, kesenggol saiki pun muring-muring, ya, gampang lesu. Yang ketiga ini butuh peran aktif dari suami dan keluarga yang tinggal satu rumah. Yang pertama, mungkin bisa kita berikan perhatian yang lebih Bu, memberi perhatian yang lebih agar ibu hamil itu merasa aman dan nyaman. Yang kedua, ibu hamil kan biasanya sambat nyeten, awak gak penak, sing munek-munek, turu ra penak, kita harus mendengarkan pun dirungokne mawon nggih ben ayem. Oh ya, kelewatan yang kedua tadi, kita harus bisa menenangkan dan memberi informasi yang tepat agar ibu hamil tadi tidak tambah cemas dan khawatir. Informasi yang kita berikan itu harus informasi yang benar. Misal kita tidak paham, kita bisa menyarankan ke sana loh, tanya Bu Bidan saja lebih jelasnya. Dan yang terakhir, suami harus selalu siaga. Sewaktu-waktu mungkin istrinya merasa perutnya tidak enak, selalu siaga untuk mengantarkan ke fasilitas kesehatan, ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu tadi Bu, 3 langkah mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ada yang ditanyakan? Sampun paham sedanten nggih. Tambah lagi. Masa kalah karuti. Tapi kan lanang artine wedok ta. Nggih, sampun paham semua nggih. Kita harus bersama-sama mendukung mencegah stunting Bu ya, agar generasi kita selanjutnya itu lebih baik dari kita. Anak yang stunting nanti juga mempengaruhi IQ-nya dia, ya otomatis kan masa depannya nanti gitu ya. Nah, untuk ke depannya itu biar dia lebih baik dari ibunya sekarang. Matur suwun, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.